Keseimbangan ekosistem. Selamat pagi anak-anak. Kalian tahu apa itu ekosistem? Tidak, Bu. Baiklah, pada bab kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai keseimbangan ekosistem. Jadi, kalian perhatikan ya. Baik, Bu. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antar makhluk hidup atau antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Keseimbangan ekosistem ditandai dengan terdapatnya aliran rantai makanan yang tidak terputus di dalamnya. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu akibat kegiatan manusia seperti berikut. A. Penebangan hutan dan pembakaran hutan secara liar. B. Pembuangan sampah atau limbah. C. Penambangan. D. Penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. E. Pembangunan industri. F. Perburuan liar dan penangkapan ikan secara liar. Ada juga pemanfaatan hewan dan tumbuhan yang dilakukan oleh manusia sehingga mengakibatkan ketidakseimbangannya ekosistem, seperti bagian hewan yang sering dimanfaatkan manusia. Kulit. Kulit harimau dan macan tutul banyak dimanfaatkan manusia untuk pembuatan pakaian dan tas. Gading. Gading gajah banyak dimanfaatkan untuk pembuatan benda seni atau hiasan yang bernilai tinggi. Cula. Cula badak juga dapat dimanfaatkan untuk pembuatan benda seni. Bulu. Bulu hewan banyak digunakan untuk pembuatan mantel. Lalu, bagian tumbuhan yang sering dimanfaatkan manusia. Hampir semua bagian tumbuhan dapat dimanfaatkan, terutama batang dapat menghasilkan berkubik-kubik kayu. Dari kegiatan pemanfaatan hewan dan tumbuhan yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangannya ekosistem, dapat membuat beberapa hewan dan tumbuhan terancam punah. Kalian tahu faktor apa saja yang menyebabkan tumbuhan dan hewan terancam punah? Ada banyak faktor yang menyebabkan tumbuhan dan hewan terancam punah. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Populasi manusia yang semakin meningkat. Pemanfaatan atau eksploitasi yang berlebihan. Tempat hidup atau habitat yang semakin menyempit atau rusak. Ketersediaan makanan yang semakin sedikit. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya tumbuhan dan hewan dalam kehidupan. Berikut ini beberapa tumbuhan yang berada di ambang kepunahan. Jati, meranti, cendana, kantong semar, anggrek, bunga bangkai, edelweiss. Berikut ini beberapa hewan yang berada di ambang kepunahan. Harimau Sumatera, burung cendrawasih, anoa, elang Jawa, gajah Sumatera, badak Jawa, orang utan. Oleh karena itu, kita perlu melestarikan tumbuhan dan hewan agar tidak punah. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kelestarian tumbuhan dan hewan. A.
membangun atau memperluas cagar alam dan suaka marga satwa. B. Reboisasi. C. Membudidayakan tumbuhan dan hewan langka. D. Tidak menggunakan pakaian dari bagian tubuh hewan yang dilindungi. E. Memboikot penjualan hewan liar. F. Melarang penebangan liar dan penegakan hukum yang tegas. G. Melibatkan peran serta masyarakat. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham bukan apa itu ekosistem dan apa itu keseimbangan ekosistem? Jadi kalian harus ingat, mulai sekarang kita perlu dan harus melestarikan tumbuhan dan hewan. Kalian semua siap? Siap, Bu. Bagus sekali anak-anak. Kalau begitu, sampai bertemu kembali pada bab berikutnya.